Karena kecenderungan kita senang sekali lihat dan ungkat-ungkit negatifnya orang. Rasa-rasanya itu kurang afdol kalau tidak lihat negatifnya orang. Doyan sekali, suka sekali. Cari saja yang kesalahan orang gitu loh. Lah yang kebaikannya itu dikemanakan? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, anak-anak yang terkasih. Bacaan pertama memperdengarkan kepada kita semua tentang kemurahan hati Tuhan yang digambarkan oleh kebesaran jiwa dari Raja Daud yang tidak membunuh Saul lawannya. Padahal ada kesempatan yang sangat baik supaya Daud bisa membalas dendamnya, amarahnya kepada Saul. Daud bebaskan Saul yang selama ini mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya, karena Saul merasa Daud adalah lawan politiknya. Daud memberikan kesempatan Saul untuk hidup lagi. Kalau kita pikir-pikir secara manusia, maka kita bisa mengatakan saya mendukung Daud. Bahkan Saul layak dibunuh. Tetapi Daud mengasihi dia, tidak balas dendam, biarkan dia hidup. Bukti kemurahan hati Tuhan. Bacaan Injil yang cukup panjang yang kita dengar pagi ini mau menggambarkan lagi bagaimana kemurahan hati Allah itu harus juga menjadi kualitas kita sebagai anak-anak Allah. Di sana dikatakan demikian, kalau kita hanya mengasihi orang yang kita kasihi, yang kita kenal, yang dekat dengan kita, apakah jasa kita? Karena orang-orang yang berdosa pun lakukan yang sama, mengasihi temannya, mengasihi dia yang sebangsa dengannya, sesuku dengannya, seagama dengannya, seide dengannya, gampang sekali. Tetapi yang paling sulit adalah ketika Yesus minta kepada kita untuk mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, siapapun dia, belajar untuk mengasihi. Itulah kualitas kita sebagai orang-orang beriman. Kita mengasihi karena Allah itu adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan dengan kasih yang tanpa batas sampai di kayu salib. Ini kasih yang sempurna, kasih yang tidak main-main, kasih yang tanpa embel-embel, kasih tanpa syarat. Apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Kalau kita mau belajar dari bacaan-bacaan kudus hari ini, dan bagaimana kita punya kualitas sebagai anak-anak Allah yang punya hati seperti Bapa yang murah hati. Yang pertama, mari kita belajar untuk punya cara pandang yang baik dan benar pada orang lain. Belajar dari Raja Daud
punya mata kasih, bukan mata yang penuh dengan balas dendam dan kemarahan. Mari kita belajar bahwa manusia itu punya harga di mata Tuhan. Siapapun dia punya harga di mata Tuhan. Kita belajar untuk melihat juga sisi positif dari orang lain. Karena kecenderungan kita senang sekali lihat dan ungkat-ungkit negatifnya orang. Rasa-rasanya itu kurang afdol kalau tidak lihat negatifnya orang. Doyan sekali, suka sekali. Cari saja yang kesalahan orang gitu loh. Lah yang kebaikannya itu dikemanakan? Tidak pernah. Bahkan ada orang tertentu jarang sekali melihat kebaikan orang. Mari kita bertobat. Kalau mau jadi anak Allah, mari kita bertobat. Yang kedua, kita belajar untuk bersatu dengan Tuhan tiap hari, dengan Tuhan yang murah hati itu, karena kita adalah anak-anak Allah yang punya hati siap untuk memaafkan. Ada yang mengatakan, Romo, sakitnya tuh di sini. Lawang sakitnya di sini, Romo. Kalau orang luar yang menyakitiku, tidak soal. Tapi ini saudaraku sendiri. Goodbye. Selamat tinggal. Kamu, aku. Aku dan kamu selesai. Lah kalau sudah begini tidak usah ikut misa. Ibadat kita percuma. Perjumpaan kita dengan Tuhan sia-sia. Ada yang mengatakan, Romo, aku tuh rajin sekali berdoa loh. Oh ya, bagus dong. Rajin sekali baca kitab suci. Rajin sekali misa. Tapi kok pulang itu kok rasa marah itu udah hilang-hilang. Lah kita masih manusia kan, Bu? Belum malaikat. Kenapa? Ketika Anda datang ke sini kan bukan untuk berantem kan di dalam gereja ini. Duduk manis, dengar Romo Hutrin khotbah gitu ya. Angguk-angguk, ada yang cukup ngantuk karena tidurnya kurang pulas semalam. Tidak soal di sini, di hadirat Tuhan itu tidak soal. Tapi ketika kita kembali ke rumah, baru di parkiran sudah masalah. Coba lihat sebentar pulang gereja ini. Kenapa? Kita kembali kepada realitas, kembali kepada hidup kita tiap hari. Dan di sana kita belajar untuk mau menjadi anak-anak Allah yang punya kata-kata itu memberkati. Ada orang yang mulutnya pedesnya minta ampun, cabai level 10. Kalau ngomong tuh, aduh orang sakit hati luar biasa. Ngomongnya, aduh Tuhan, judesnya minta ampun. Tapi dari mulut juga, puji Tuhan Allah terus dari mulutnya. Di satu sisi, puji Tuhan Allah. Di sisi lain, judesnya minta ampun. Hati-hati. Semoga kata-kata kita memberkati orang. Perbuatan kita pun harus penuh dengan kasih. Orang kalau lihat orang-orang Katolik, aduh, adem ya lihat orang-orang itu. Karena mereka penuh dengan kasih. Lalu, ini yang mungkin agak susah. Yesus minta kita untuk mendoakan orang. Doakan mereka yang bukan yang kita senang saja. Tetapi orang-orang yang menyakiti kita. Ingat doa Bapa kami. Ampunilah mereka yang bersalah terhadap saya. Itu susahnya minta ampun. Gampang doakan suami, gampang doakan istri, gampang doakan orang tua,
gampang doakan anak-anak. Tapi ada yang sebaliknya, susah doakan suami. Susah doakan suami. Apalagi suami-suami jarang doakan istri. Tidak tahu anak-anak doakan orang tua enggak kira-kira? Saya yakin orang tua doakan anak. Lah ini kualitas kita kalau kita mau mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Rubah cara pandang kita, lalu mari bersatu dengan Allah yang murah hati. Tuhan memberkati kita. Amin.